Pemirsa, di tengah ketegangan Iran versus Israel muncul ledakan di Isfahan, Iran yang dekat dengan pusat reaktor nuklir. Hingga kini sumber ledakan masih belum terkonfirmasi mengingat sistem pertahanan udara Iran sedang aktif mencegah berbagai benda langit mencurigakan. Di tengah ketegangan antara Israel dan Iran yang belum mereda, muncul ledakan di wilayah provinsi Isfahan. Awalnya, penduduk distrik Zardanjan, Isfahan, Iran mendengar suara ledakan pada Jumat dini hari waktu setempat. Media pemerintah Iran mengatakan pertahanan udara negaranya menjatuhkan 3 drone di pusat kota Isfahan. Iran disinyalir telah mengaktifkan sistem pertahanan udaranya di beberapa kota sehingga apapun benda langit yang melintas dan mencurigakan otomatis akan meledak. Sementara pengamat politik Timur Tengah Hasibullah Satrawi meyakini bahwa rangkaian ledakan tersebut diduga kuat berasal dari serangan mikrodrone. Pihak Iran sendiri mengatakan tidak terjadi serangan rudal. Jadi yang dinafikan oleh otoritas Iran adalah serangan rudal, tapi otoritas Iran mengakui bahwa terjadi serangan drone kecil yang menimbulkan beberapa ledakan walaupun tidak sampai fatal, tidak sampai mengganggu parah di Iran. Tapi pihak Iran mengakui bahwa memang ini ada serangan walaupun bukan rudal, dan dari pihak Amerika itu yang justru lebih memastikan bahwa itu adalah sebuah serangan yang dilakukan Israel. Tapi anehnya justru Israel sendiri tidak memberikan komentar. Bahkan otoritas Israel melarang kedutaannya dimanapun untuk memberikan komentar atas serangan ini. Nah, dari fakta-fakta ini saya menduga dengan sangat besar, 99% dugaan saya adalah bahwa ini serangan yang dilakukan, serangan balasan yang dilakukan oleh Israel. Kini otoritas penerbangan sipil Iran dikabarkan juga menghentikan penerbangan di beberapa wilayah udara. Isfahan adalah lokasi strategis bagi pangkalan udara utama untuk militer Iran serta sistem pertahanan udara dengan program nuklir. Sebelumnya situasi di Timur Tengah memanas setelah Iran melancarkan serangan ke Israel sebagai bentuk aksi balas dendam atas serangan Israel ke Konsulat Jenderal Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu. Lebih dari 300 drone dan rudal diluncurkan ke Israel. Ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah terjadinya ledakan di kota Kahjaverestan di Isfahan, kemudian Iran yang lokasinya tak jauh dari pangkalan udara militer. Namun, belum diketahui secara pasti apakah ledakan itu karena serangan Israel atau disebabkan oleh hal lain. Media Iran, pemirsa, Israel hingga Amerika Serikat ramai-ramai membahas soal ledakan itu yang dikaitkan dengan saling serang antara Iran dan Israel dalam beberapa waktu kebelakang. Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Bapak Cepi Hakim, dan juga pengamat Timur Tengah, Bapak Nasir Tamar yang sudah bergabung di studio. Kita langsung ke Pak Cepi Hakim. Pak Cepi Hakim, dari ledakan yang terjadi Jumat dini hari di Isfahan, Iran, apakah sudah bisa ditelaah secara lebih lanjut itu berasal dari drone kecil atau memang betul serangan? Ya, dalam situasi konflik seperti ini kita sulit untuk bisa langsung membahas berita-berita yang muncul di permukaan ya. Apalagi sekarang ini kita membahas tentang air war ya, tentang perang udara ya. Kalau di Amerika tuh ada sekolahan itu Air War College ya. Nah, kembali kepada apakah ledakan itu ini bisa terjadi, bisa iya, bisa tidak. Tetapi teknologi dari persenjataan yang digunakan dalam perang udara itu antara lain ada yang berwujud namanya precision guided missiles ya, peluru kendali yang bisa menseleksi target ya, teknologinya sudah sampai begitu. Mengapa? Karena mereka juga memperhitungkan
collateral damage ya, dia memperhitungkan dia tidak ke tempat penduduk dan sebagainya, dia mencari sasaran-sasaran strategis dan lain sebagainya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan merespon berita tentang ledakan. Yang jelas kedua negara sedang dalam keadaan konflik, ledakan apapun yang terjadi di kedua negara itu patut dicurigai bahwa itu adalah upaya serangan dari musuhnya, dari lawan konfliknya. Oke. Tapi kalau begini Pak Cepi, kalau kita melihat mengenai kekuatan dari rudal presisi ini, kemampuannya seperti apa sih? Apakah bisa kemudian menjangkau pusat militer di lawan konflik atau seperti apa? Ya. Kemajuan teknologi senjataan modern itu sudah canggih sekali ya. Kalau saya menjelaskan secara teknis agak sulit untuk bisa dimengerti, tetapi gambarannya adalah sudah seperti video game ya, menyeleksi target begini dengan long distance command and control, dengan satellite based command and control dan sebagainya. Itu teknologi. Tetapi dalam konflik yang terjadi seperti ini, maka pasti kedua belah pihak akan menahan diri dalam menggunakan nuclear power yang berskala global. Dan itu sudah terbukti kalau kita melihat sejarah pada tahun 45 Hiroshima dan Nagasaki dibom, itu kemudian tidak sampai 1 minggu Jepang menyerah dan Perang Dunia usai, game over. Kemudian pada tahun 1947 sampai dengan 1991 itu terjadi perang dingin ya, perang dingin antara Blok Timur dengan NATO dengan Fakta Warsawa. Selama 44 tahun ya, mereka cuma saling gertak aja. Tetapi di sisi lain dari saling gertak itu, mereka mempersiapkan diri. Yang kita lihat di permukaan adalah perlombaan peningkatan modernisasi senjata. Military industry berkembang pesat pada ketika perang dingin berlangsung. Nah, kemudian kalau kita melihat pada tahun 61 itu ada peristiwa Teluk Babi namanya, yaitu pada waktu Amerika mau membantu pejuang Kuba untuk menyerbu Teluk Babi, kemudian last minute Presiden Kennedy membatalkan. Kenapa membatalkan? Karena Uni Soviet pada waktu itu mengatakan kalau Kuba diserang, Uni Soviet akan masuk di situ, sehingga dia berhenti. Pada tahun yang sama 61 atau 62 Indonesia melawan Belanda. Belanda itu negara NATO ya. Dan kita mempersiapkan luar biasa ya, operasi Jaya Wijaya luar biasa. Dan itu kemudian juga dihentikan atas inisiatif Amerika, dibujuk dalam tanda petik terhindar. Jadi ada deterrent power di situ. Dan deterrent power ini dengan berkembangnya teknologi itu sangat fantastis. Kalau kita melihat pada tahun 1981 Israel yang memiliki konsep pertahanan udara yang sangat ofensif, dia menyerang reaktor nuklir Irak di Osirak. Dan dia nggak peduli dia akan dikutuk, tetapi dia menyelamatkan negaranya sebelum Irak memiliki senjataan nuklir dengan pembangunan proyek nuklir Irak di Osirak. Dan itu semua memberikan pelajaran bagi kita bahwa penyebab perang terbesar itu hanya dua, yaitu perebutan teritori yang fokusnya antara lain tentang border dispute, dan yang kedua adalah natural resources yang fokusnya adalah energi. Baik, Pak Cepi. Sedangkan penghenti perang yang paling ampuh adalah nuclear power dengan skala global. Dan itu sejarah sudah menghidangkan kepada kita semua bahwa itulah semua yang terjadi sekarang ini. Dengan kemajuan teknologi yang mutakhir yang kita alami sekarang ini, yaitu dengan kita sudah masuk dalam 10-15 tahun terakhir masuk ke dunia cyber, maka medan perang itu sudah bertambah. Cyber itu sudah menjadi domain kelima setelah land, water, air, and space. Daratan, perairan, udara, dan ruang angkasa. Ada domain yang kelima yang bernama cyber. Sekarang kita kita membahas tentang error yang berada di dalam domain cyber, yaitu ciri khasnya artificial intelligence, autonomous system, dan penggunaan drone.